Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore. Juga yang saat ini bergabung dalam perayaan Ekaristi secara streaming, kita bersyukur hari ini kita mendapat peneguhan dari sabda Tuhan yang menurut saya dalam permenungan saya sungguh baik. Kita tadi mendengarkan Elia, nabi yang sangat terkenal. Dan kita ingat ketika Yesus naik ke sebuah gunung, dia dimuliakan, ada Nabi Elia dan Nabi Musa yang bagi orang Israel dua nabi ini nabi-nabi besar. Tetapi kita tadi mendengarkan Elia yang seperti sedang putus asa. Kalau kita perhatikan bacaan sebelum kisah tentang Elia yang pergi ke padang gurun ini, dia baru saja berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Jadi di Israel itu ada raja bernama Ahab yang memiliki istri bernama Isabel. Ahab itu menyembah Yahweh, Allah orang Israel, sementara Isabel itu menyembah Baal. Jadi Baal itu adalah allahnya orang-orang yang lain. Dan kita tahu kisah antara Elia dengan beberapa puluh nabi Baal yang saling adu kehebatan Allah siapa yang hebat. Dan kemudian terbukti bahwa Yahweh itu unggul. Tentu saja Isabel sang ratu tidak terima. Karena nabi-nabi yang memberi pelayanan kepada Baalnya itu mati. Kan mereka mati sambil menggores-goreskan pisau di tangan karena memanggil Baal tidak turun-turun. Ahab yang menyembah Yahweh juga bingung karena istrinya inilah yang punya Baal. Jadi serba salah dia, raja yang bingung ini. Dia menyembah Yahweh tapi istrinya menyembah Baal. Istrinya marah, mana ada. Ya, dia tidak takut dengan kemurkaan istrinya. Maka istrinya mengatakan, aku akan mengutus orang untuk mengatakan kepada Nabi Elia, utusan Allah itu bahwa dia akan mengganti dan hidupnya akan mati seperti nabi-nabi kami. Lalu Elia pergi bukan karena takut, bukan. Tapi karena Ahab sebagai raja dan bangsa Israel yang sudah melihat kemuliaan Yahweh menang atas Allah Baal itu, ternyata tidak ingin dan tidak menyerahkan diri untuk menyembah Yahweh. Maka dia ada semangatnya itu putus asa. Sudah bekerja keras melakukan ini, Ahab malah dukung istrinya. Orang-orang Israel tidak membaktikan diri kepada Allah Yahweh. Maka dia itu semacam frustasi, depresi gitu ya. Sudah menunjukkan kuasa Allah, ini Allah kamu, mereka tidak peduli. Maka dia pergi dan melewati padang gurun. Hambanya dia ditinggalkan dan dia melintasi dan kita dengarkan kisahnya tadi dalam bacaan pertama. Karena perjalanan itu dia kelelahan lalu beristirahat di bawah pohon ara. Dan mengatakan apa? Sudahlah, ambillah saja nyawaku. Karena aku gak lebih baik dari nenek moyangku. Elia itu sangat menyayangi dan menyembah Allah. Maka dia mengungkapkan itu bukan karena dia jengkel atau marah kepada Allah. Tidak. Dia mengungkapkan itu karena dia sudah berusaha dan dia putus asa. Orang yang putus asa, depresi itu kan kalau ngomong sekeluarnya ya. Saya seperti ini ya, pernah pacaran. Ya. Waktu SD ya. Pacar saya itu pernah suatu kali mengatakan kepada saya karena kondisinya dia sedang jengkel dan moodnya jelek. Udah kamu pergi tinggalin aku saja. Ya, masih SD itu ya. Apakah dia sungguh ingin saya tinggalkan? Dia itu ingin saya memperhatikan dan menanyakan ada apa segala macam. Saya juga dulu pernah bertugas di Palembang, satu komunitas dengan suster. Mohon maaf ya suster. Kami sering diskusi dan memberi pelayanan di rumah retret. Suatu kali beliau tidak bagus dalam mengelola pendampingan dan dia merasa gagal.
Lalu ketika kami sharing bersama, bercerita pengalaman, dia mau, saya sudah mau keluar suster aja. Itu ungkapan orang sedang jengkel dan putus asa. Bukan bermaksud memang benar ingin meninggalkan, tapi kadang itu muncul karena dia tidak merasa baik dan tidak berhasil. Nah, Elia itu kondisinya kayak gitu. Udah ambillah saja nyawaku ini Tuhan. Karena aku nggak lebih baik dari leluhurku, nenek moyangku. Apakah Allah mengambil nyawanya? Tidak. Karena Allah tahu ini orang sedang jengkel, orang sedang putus asa. Orang yang putus asa tapi masih mau bicara kepada Allah. Ini hebatnya Elia. Banyak orang putus asa, frustasi, mungkin kecewa, tapi tidak mau bicara lagi kepada Allah. Tapi dia masih mau bicara kepada Allah. Dan Allah tahu yang dibutuhkan itu bukan diambil nyawanya. Dia butuh kekuatan, dia butuh makanan. Maka dia mengutus malaikat untuk memberi Elia makanan. Dia beri makan 2 kali tetapi bisa berjalan selama 40 hari 40 malam. Di padang gurun. Artinya Tuhan memberikan sungguh-sungguh kepada dia kekuatan di mana dia sedang putus asa, kehilangan semangat, patah arang. Dan Tuhan memberikan kepada dia lebih dari yang ia harapkan. Maka tadi kita dengarkan dalam bacaan kedua, Allah itu sudah memberikan Yesus, gak tanggung-tanggung, diberikan Yesus kepada kita seluruh hidupnya sebagai persembahan yang luhur. Kepada kita karena kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah sangat bersuka cita ketika ada anaknya yang sedang kebingungan, sedang mengalami keadaan putus asa, patah arang, datang kepadanya. Walaupun mungkin kesannya itu omongannya nggak jelas. Ambil saja nyawaku, aku stop saja Tuhan. Ya, sepertinya seperti itu, tapi di balik itu ada harapan Tuhan tolong aku. Maka sabda Tuhan hari ini semoga menguatkan kita bahwa Tuhan itu nggak tanggung-tanggung. Dalam bacaan Injil jelas sekali. Dia menjadi roti yang memberikan kepada kita bekal supaya kita memperoleh hidup. Ketika kita putus asa, kita menyerah, kita ingin stop dari kehidupan, dia beri kita hidup yang lebih. Karena dia tahu dalam hati kita terdalam, kita tidak menghendaki itu. Kalau kita bertemu orang yang bunuh diri, gantung, itu sebenarnya dia nggak mau bunuh diri. Gantung, dia sebenarnya nggak mau, tapi waktu itu dia tidak berbicara kepada Tuhan, tapi berbicara kepada kemarahan, kepada ketidakpuasan. Maka di masa pandemik ini, walaupun kita sulit, berat, dan saya tahu banyak di antara kita yang mungkin perekonomian keluarganya sedang morat-marit, walaupun kita putus asa, bicaralah kepada Tuhan. Di situ ada harapan, ada kasih, ada iman yang menguatkan kita. Nanti kita sambut bersama Sakramen Maha Kudus sebagai bekal rohani kita untuk perjalanan kita. Tuhan tidak menghendaki kita mati. Tuhan menghendaki kita hidup. Tuhan memberkati.